Dajjal itu ciri-cirinya adalah seorang yang masih muda. Seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok. Dari mana kemudian Dajjal itu keluar? Ternyata Dajjal itu keluar dari suatu negara. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua di ayat yang ke-120. Catat ayatnya, ingat. Surat kedua ayat yang ke-120. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Walan taradhan kal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridho walan taradhan kal yahudi, orang Yahudi, walan nasara, orang Nasrani, hatta sampai tattabi'a millatahum. Sampai kita itu muslim, mukmin, mengikuti ajarannya, mengikuti milahnya. Kita tahu di Palestina itu ada 3 agama. Dan awal agama itu adalah agama tauhid. Kalimat yang menegakkan kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Di situ ada agama Yahudi, the Temple of Sulaiman, sehingga dibikin ratapan orang Yahudi tembok. Di situ juga ada saat ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, disalib. Di situ tempatnya yang kelak nanti jadi the Mesias. Dan di situ juga tempat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, tempat di mana awalnya kiblatnya orang muslim, muslimah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Palestina itu adalah tempat di mana terlahirnya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Sejak tahun 1948 itulah awal, sesungguhnya 75 tahun yang lalu, pendatang yang kemudian disponsori oleh negara adidaya pada saat itu Inggris. Itulah yang namanya Israel. Jadi Israel adalah pendatang. Namun bahasa kita mungkin adalah muhajirin. Kalau dulu muhajirin datang ke Madinah supaya terjadi menguatkan persaudaraan. Maka hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muhajirin dari Mekah sebagai pedagang, Ansor sebagai orang Madinah sebagai petani, supaya mereka menguatkan persaudaraan. Keren banget Rasulullah bikin namanya Piagam Madinah. Masya Allah. Nah, 3 agama inilah yang awal cikal bakal mentauhidkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mereka mengklaim sebagai tempatnya mereka. Maka rasa simpati dan empati kita pada kajian ini, yuk kita wujudkan melalui sejarah yang mungkin telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yati ala nasi zamani la yabqa minal islami illa ismu. Akan datang suatu masa, satu zaman di mana zaman itu Islam itu hanya tinggal ismu, hanya tinggal namanya saja. Sedangkan kita lahir ke muka bumi ini sesungguhnya tidak terkecuali di dalam rahim kita, ibu kita, alastu birabbikum, qalu bala sahibu. Itu dialog terjadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala sahibna, semuanya tidak terkecuali. Maka Yahudi, Nasrani, semuanya mengatakan bala sahibna. Betul, engkau adalah Tuhanku.
Dan disitulah sesungguhnya sudah ada yang namanya fakta integritas. Catat nih. Apa fakta integritasnya? Ini harus kembali memori kita, harus diasah terus. Fakta integritas kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai agama tauhidnya adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu sesungguhnya fakta integritas kita. Tidak boleh menceng kita. Nah, hadirin jamaah Al-Kahfi yang Allah muliakan. Raditu billahi rabba. Aku ridho. Allah itu adalah Tuhan. Wabil islami dina. Dan Islam itu adalah agamaku. Islam aslama, selamat kita. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammad itu adalah rasulnya, utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau fakta integritas ini yang di alam rahim ini oleh agama-agama tadi, Yahudi dan Nasrani dipegang kuat erat-erat sampai hari ini, insya Allah tidak perlu namanya pertumpahan darah, tidak perlu namanya anak-anak kecil, wanita, orang tua yang renta itu kemudian tak berdosa mereka dibantai habis-habisan. Yang bahasanya adalah genosida, pemusnahan manusia di muka bumi ini. Masya Allah. Takbir. Oke. Sekarang kita masuk. Siapa sih itu Dajjal itu? Ya, Dajjal itu siapa sih? Kan ini jadi pertanyaan kita ya. Dajjal itu siapa? Kita harus paham, kita harus tahu bagaimana ciri-cirinya Dajjal tadi. Kita tahu Dajjal itu ciri-cirinya adalah seorang yang masih muda. Seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok. Atau hati-hati ya, di jalannya kakinya bengkok, pendek, ya. Wajahnya merah, ya. Rambutnya keriting. Yang sekarang anak-anak sekarang itu ini dibikin cepak, ya, di atasnya dijamur-jamur, dikeriting-keriting. Ini ya, hati-hati ini anak kita. Sehingga kalau dulu rambut itu di bawah itu sampai namanya Stokonjo itu ya. Di Masya Allah. Ini mau sholat itu sampai Allahu Akbar. Halangan gitu ya. Aduh, Masya Allah, ini anak kita ini. Ya. Lalu kemudian dari mata sebelah kanannya buta, menonjol keluar, bagaikan buah anggur yang mengapung. Dan di atas mata kirinya ada daging tumbuh tertulis yang namanya adalah kafir. Semuanya orang itu mampu mengenalinya. Lalu kemudian bagaimana lamanya Dajjal tadi? Dajjal tadi lamanya di muka bumi ini ada 40 hari. 40 hari itu, satu hari itu sebanding dengan 1 tahun. Masya Allah. Jadi berapa tahun lah? 40 tahun. 40 hari, 1 hari itu sebanding dengan 1 tahun. Dari mana kemudian Dajjal itu keluar? Ternyata Dajjal itu keluar dari suatu negara yang namanya Iran di arah timur, yang namanya kotanya yang diabadikan dengan namanya Khurasan. Khurasan. Jadi Khurasan itu di arah di timur, karena kita tahu Iran itu
setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat, dan di saat kemudian Bani Saqifah ini mereka bermusyawarah, dan Ali bin Abi Thalib itu menurut versi mereka itu adalah orang-orang yang pantas menggantikan Nabi, maka terlahir ya namanya Syiah. Ini kita pahami bersama. Dan ternyata dari mulai sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah yang namanya adalah fitnah Dajjal. Jadi fitnah yang paling besar di muka bumi ini adalah fitnah Dajjal. Kenapa Dajjal itu begitu besar pengaruhnya? Karena Dajjal itu enggak tanggung-tanggung. Layaknya seperti Fir'aun, dia mengaku sebagai Rob. Karena dia mengaku sebagai Rob, diberikan kesempatan oleh Sang Maha Kuasa. Apa kesempatannya? Ketika di musim kemarau seperti ini, nggak perlu sholat istisqa, dia tunjuk tangannya ke langit, langsung turun hujan. Ketika ada yang sedang sakit, dia pegang, langsung sembuh. Orang yang jelas sudah mati, dia pegang, langsung bisa hidup. Masya Allah, siapa yang tidak tergoda ya? Siapa sih yang nggak bisa tergoda? Dan ternyata Rasul mengabarkan dari tangannya Dajjal itu memegang dua sungai. Satu sungai yang dipegang oleh Dajjal itu adalah sungai yang berwarna putih. Dan airnya yang begitu jernih. Dan satu tangannya pun Dajjal itu memegang sungai yang bergejolak-gejolak. Laksana api yang menyala-nyala. Maka Rasul memberikan nasihat, masuklah kepada sungai yang menyala-nyala. Layaknya seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika masuk ada api yang menyala, yang membara. Ternyata api itu jadi dingin. Artinya ketika seorang muslim masuk kepada air yang jernih, yang putih, seketika dia akan gosong, akan hangus. Dan ketika dia masuk kepada air yang menyala-nyala, langsung dia akan merasakan kedinginan. Nah, dari khurasan itulah ketika Dajjal keluar, maka Rasul pun mengabarkan Dajjal itu akan diikuti oleh 70.000 Yahudi. 70.000 Yahudi. Kita ngeri banget dengan kondisi seperti ini. Lalu segmen yang ketiga, bagaimana ikhtiar kita menghadapi fitnah yang dahsyat ini. Begitu dahsyat fitnah ini. Maka tidak lain yang pertama, tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana baginda Nabi sampaikan, man hafidha asra ayati min awal suratil kahfi gusima minad dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Kita tinggal di Masjid Al-Kahfi. Harus hafal minimal di antara 110 ayat di dalam surat Al-Kahfi. Minimal 10 ayat surat Al-Kahfi kudu hafal. Siap? Siapa? Tinggal di mana? Di Al-Kahfi. Kudu apa? Karena nanti jamaah Al-Kahfi insya Allah. Ya. Jamaah Al-Kahfi akan dihindari daripada apa? Fitnah Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada.
one day one ayat sok 10 dinten 10 ayat. Alhamdulillah. Ini kata baginda Nabi, coba kita untuk menghafalkan di antara 10 ayat di dalam surat Al-Kahfi. Insyaallah ya Pak Jamaah ya. Kita berusaha sebagai jamaah Al-Kahfi. Nggak boleh mentang-mentang saya jamaah Al-Kahfi di depan Dajjal. Red apa sih? Tapi kita insya Allah mampu menghafalkan 10 ayat. Karena ini yang salah satu penjagaan kita daripada fitnah Dajjal. Lalu yang kedua apa? Yang menjadi penjagaan kita supaya kita pun termasuk yang kena fitnah Dajjal. Maka sebelum kita mengakhiri dengan salam di tasyahud akhir, kita semuanya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung daripada azabnya neraka, dari azabnya kubur, dan dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Ini salah satu ikhtiar kita. Jadi tasyahud akhir baik di salat wajib maupun di salat sunnah senantiasa kita dawamkan. Ini adalah salah satu yang kita lakukan. Dua. Yang ketiga adalah dua kota yang tidak akan bisa masuk Dajjal itu adalah yang dijaga oleh malaikatnya Allah adalah Mekah dan Madinah. Pilih para jamaah pada ngaralih ke Mekah. Sehingga Madinah mangga ya mungkin paspornya paspor ziarah atau paspor umroh nanti ditewak ya karena waktunya terbatas ya. Ketika Dajjal masuk kota Madinah maka Madinah itu bergetar sampai 3 kali dan dengan getaran itu ternyata ada orang-orang munafik di sana yang keluar dan kemudian mengikuti Dajjal laknatullah. Jadi salah satu di antara dua kota yang tidak akan masuk fitnah Dajjal yang dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah adalah Mekah dan Madinah. Karena dua kota itulah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang Allah muliakan, nah inilah yang barangkali di antara ikhtiar kita. Begitu dahsyatnya Dajjal laknatullah. Dan hari ini jelmaannya itu sudah ada. Jelmaannya sudah ada, tinggal barangkali pepuhukna ya. Karena perang Palestina ini sudah 75 tahun. Salah satu di antaranya nanti ya turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke langit dunia, dialah yang akan membunuh Dajjal. Saat ketika Dajjal lihat Nabi Isa alaihissalam, dia lunglai dan ditombaknya Nabi Isa alaihissalam. Dajjal laknatullah itu mati. Jadi yang bisa kemudian mengalahkan Dajjal itu sebagaimana kita pahami bersama adalah Nabi Isa al-Masih. Yang di saat diangkat oleh Allah itu bukan disalib tapi yang diserupakan dengannya yaitu namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah nama ataupun wajah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan nanti kalau sudah ini sedemikian parahnya di Palestina dan Dajjal nanti turun, itulah tandanya hari kiamat. Yuk kita kencangkan ikat pinggang kita doakan yang terbaik
untuk saudara kita yang di Palestina. Allahumma mansur ikhwanal muslimin wa mujahidin di Palestina. Doakan mereka semoga Allah memberikan pertolongan yang terbaik untuk saudara kita yang di Palestina. Dan nanti insya Allah ketika turun Imam Mahdi selama 7 tahun ini akan mengalami kejayaan, ya, jadi akan mengalami kemenangan sampai nanti Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hamdan syakirin hamdan naiman hamdan ya fina ya kafi majidah ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalika karim alim sultan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin di Palestina di makan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji hanya milik-Mu ya Rabb. Segala keagungan juga hanya milik-Mu ya Rabb. Bumi di mana tempat para lahirnya para nabi-nabi-Mu ya Rabb. Hari ini mata telanjang kami melihat saudara-saudara kami yang tertindas, yang tertumpas, genosida pemusnahan massa manusia. Ya Rahman, ya Rahim, dengan Rahman dan Rahim ya Rabb. Kau semuanya adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berikanlah yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang di Palestina. Boleh jadi mereka semua kehilangan tempat tinggal. Boleh jadi mereka semuanya kehilangan usaha, kehilangan perniagaan, kehilangan harta yang dimilikinya. Tapi yang pernah kehilangan akidah, iman yang bersemayam di dalam jiwa mereka ya Rabb. Mereka yang terlatih ya Rabb menjadi mujahid-mujahidah, menjadi tentara-tentaramu ya Rabb. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang pantas mendapatkan surga yang terbaik di sisi-Mu ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami ya Rabb rasa empati, simpati kami dalam bentuk apapun yang kami miliki ya Rabb. Apakah itu harta kami, apa itu juga tenaga kami, paling tidak doa yang meluncur di pagi ini menghantarkan doa yang terbaik, doa yang bisa menggetarkan aras-Mu ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan kami, mampukan kami dengan istiqomah kami untuk terus menerus taat atas segala perintah-Mu dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang-Mu. Dan kami mencintai Nabi-Mu ya Rabb sebagaimana cintanya Nabi kepada umatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. As'aluka ijabah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk semuanya pemirsa di TV Al-Kahfi ini jangan lupa like and share, subscribe dan komennya. Semoga ikhtiar ini menjadi ladang amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.